Persib kini sedang dilanda berbagai masalah. Usai merayakan kemenangan di pekan ke-21 kemarin, berbagai macam cobaan kini sedang menerjang Maung Bandung secara bertubi-tubi. Ya, kasus perkara perdata antara PT Persib Bandung Bermartabat selaku manajemen Persib Bandung dengan Luis Milla, mantan pelatihnya di Pengadilan Arbitris Olahraga telah rampung. Luis Milla dinyatakan tidak bersalah dan manajemen tetap harus membayarkan gaji dari sang pelatih. Persib Bandung dan Luis Milla telah berpisah sejak September 2024 lalu dan Milla saat itu memutuskan mundur karena alasan keluarga. Namun perpisahan keduanya tidak berakhir baik-baik dan meninggalkan sebuah konsekuensi hukum. Manajemen Persib saat itu mengungkapkan bahwa mereka belum mencapai kesepakatan bersama dengan Luis Milla terkait tuntasnya masa kerja. PT PBB pun membawa persoalan ini ke CAS. 5 bulan berselang persoalan Persib Bandung versus Luis Milla menemui titik terang. Pengadilan Arbitris Olahraga atau CAS telah menyelesaikan kasus perkara perdata tersebut dan mengeluarkan sejumlah keputusan. Putusan akhir dari hakim tunggal yang bertugas menangani perkara ini menyatakan bahwa Luis Milla tidak melanggar perjanjian kontrak kerjasama. Pasalnya, pemutusan kontrak ketika Milla mundur sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal itu juga tertuang dalam poin kesimpulan putusan sidang CAS dengan nomor perkara CAS 2024-A-10507, tuntutan dan gugatan PT PBB terhadap Luis Milla pun kini seolah jadi bumerang untuk mereka. Perilaku klub menunjukkan bahwa mereka telah memberi wewenang kepada pelatih untuk pergi dan tidak mengharapkannya untuk kembali. Persetujuan Persib terhadap pemutusan hubungan kerja tersebut diketahui dari perilaku dan tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh manajemen, yakni mengirimkan pemberitahuan kepada Luis Milla dan meminta kompensasi darinya setelah memberikan wewenang dan memfasilitasi kepergiannya. Bahkan secara terbuka pun mengakui bahwa Luis Milla tidak akan lanjut melatih klub dan secara terbuka mengumumkan kepergiannya melalui unggahan media sosial dan konferensi pers. Menurut putusan sidang, sikap klub bertentangan dengan venire contra factum proprium atau seseorang tidak boleh bertindak bertentangan dengan tindakan atau pernyataan sebelumnya. Perilaku yang tidak konsisten dari klub menegaskan bahwa telah ada kesepahaman antara kedua belah pihak mengenai pemutusan hubungan kerja bersama atas perjanjian kerja. Apesnya lagi untuk Persib, hakim tunggal CAS justru menemukan pelanggaran perjanjian kontrak dari PT PBB yang tidak membayarkan gaji Milla di bulan terakhirnya melatih Persib, yaitu pada Juli 2023 karena beranggapan juru taktik asal Spanyol itu mundur di pertengahan bulan atau terhitung hanya bekerja selama 14 hari. Oleh karena itu, Luis Milla berhak menerima pembayaran gaji Juli 2023 sebesar 18.064 euro sebagai remunerasi yang belum dibayar, beserta bunga 5% per tahun sejak 1 Agustus 2023 hingga tanggal pembayaran. Jika dikonversi ke rupiah, maka Persib Bandung harus membayar setara kurang lebih 300 juta rupiah. Nah, di sisi lain, Persib sendiri yang tengah menghadapi berbagai macam tuntutan. Pelatih Persebaya justru sesumbar mampu mengejar Maung Bandung di puncak klasemen. Persebaya, Surabaya, dan Persib Bandung terpaut 8 poin di klasemen Liga 1 musim ini. Persebaya berada di posisi ketiga dengan mengumpulkan 38 poin, sedangkan Persib Bandung di posisi puncak klasemen dengan perolehan 46 poin. Kabar baik datang dari Persebaya Surabaya setelah gelandang Francisco Rivera kembali turun ke lapangan hijau pasca mengalami cedera. Baju hijau pun siap untuk mengejar Persib Bandung. Ketidakhadiran Francisco Rivera diakui atau tidak telah mengurangi kekuatan dari Persebaya Surabaya. Ya, gelandang asal Meksiko itu mendapatkan cedera saat baju hijau berhadapan dengan Borneo FC Samarinda di Stadion Gelora Bung Tomo pada 20 Desember lalu. Kini dia mengakui sudah pulih dari cedera dan siap untuk mendapatkan hasil terbaik demi membalas dukungan dari para supporter Persebaya. Rivera juga sudah bermain selama 27 menit menggantikan gelandang Gilson Costa saat Persebaya ditahan imbang 1-1 oleh Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat 31 Januari lalu. Alhasil, Rivera bertekad membantu Persebaya meraih poin pengganti saat bertandang ke markas Persis Solo pada pekan ke-22 Liga 1 di Stadion Manahan Jumat 7 Februari nanti. Ya, maklum, absennya Rivera tersebut membuat Persebaya Surabaya krisis kemenangan, di mana Persebaya kehilangan Rivera selama 4 pertandingan.
Artinya tanpa kreator permainan, tim asal Kota Pahlawan itu selalu menelan 4 kekalahan beruntun. Sementara di kubu Maung Bandung, Bojan Hodak kini juga dipusingkan dengan banyaknya pemain yang menepi akibat cedera. Ya, kemenangan atas PSM beberapa waktu lalu ternyata memakan tumbal, dan jelang melawan PSIA Semarang nanti, gelandang Persib Bandung Mark Klok absen pada sesi latihan pagi. Kapten Persib Bandung itu menepi sementara karena harus menjalani pemulihan cedera yang dialaminya. Klok pun mengaku mengalami sedikit masalah di bagian otot ketika pertandingan Persib kontra PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pekan lalu. Klok berharap cedera yang dialaminya tidak serius dan hanya perlu waktu pemulihan beberapa hari ke depan. Ketarik di hamstring dan mudah-mudahan tidak terlalu parah, mungkin hanya beberapa hari saja. Selain Klok, pemain lain yang menjalani latihan terpisah adalah Ciro Alves, Beckham Putra Nugraha, dan 2 pemain muda Azikri Fadlillah dan Zulkifli Lukmansyah. Jika Ciro Alves tak bisa diturunkan menghadapi PSIA Semarang, maka ini merupakan pukulan telak bagi pasukan Bojan Hodak. Bagaimana tidak, winger yang mencetak gol kemenangan atas PSM itu menjadi pemain yang penting di lini serang Maung Bandung. Di laga itu, Maung Bandung kembali mengandalkan trisula lini depan yang sedang on fire, yakni Ciro Alves, Tarren Delpino, dan Jervan Kastanir. Trio baru yang dimainkan tersebut sedikit berbeda lantaran Jervan yang kini menggantikan David da Silva sedang menjalani pemulihan pasca cedera. Hasilnya DDS tak membuat lini serang kehilangan daya gedornya, dan sebelumnya hal itu terbukti di laga sebelumnya menghadapi Arema FC pada 24 Januari lalu. Di laga itu, Persib yang tampil tanpa David da Silva menurunkan Ciro Alves, Tarren Delpino, dan Beckham Putra di lini depan sejak menit awal.